Salam dan bahagia, saya Lis Indrawati, Kepala SD Negeri 44 Pontianak Barat. Berikut penerapan diferensiasi pembelajaran matematika dan numerasi sekolah dasar melalui komunitas belajar. Bagian pertama, latar belakang, situasi, dan kondisi masalah. Berikut dua contoh penerapan diferensiasi pembelajaran pada matematika kelas 5 SD dan numerasi kelas 5 sekolah dasar. Berawal dari kerisauan guru SD, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah terkait masalah pembelajaran matematika sekolah dasar, berikut beberapa masalah yang ditemukan pada saat pertemuan pertama. Inovasi ini penting karena berdampak, berkelanjutan, berkolaborasi, dan berdaya. Bagian kedua adalah tantangan dan pihak yang terlibat. Tantangan pertama dari komunitas belajar, di mana waktu pelaksanaan yang cukup lama di setiap semesternya, yaitu antara 4-6 bulan, sehingga diperlukan koordinasi waktu dan tempat di antara kegiatan para pendidik yang cukup padat, apalagi komunitas ini terdiri dari berbagai unsur dan instansi yang terlibat. Tantangan kedua yang dihadapi yaitu saat merancang asesmen diagnosis. Hal ini karena belum semua anggota tim menerapkan dan diperlukan penyesuaian dengan kondisi pandemi. Ada dua jenis asesmen diagnosis yang digunakan, yaitu asesmen diagnosis non-kognitif untuk memetakan profil dan minat, serta asesmen diagnosis kognitif untuk memetakan kesiapan belajar. Benang merah peran dan tanggung jawab peserta melibatkan atau bersumber dari 3 komunitas belajar. Yang pertama yaitu guru penggerak angkatan 1, di mana peserta berperan dan bertanggung jawab menerapkan komunitas praktisi dan diferensiasi pembelajaran. Komunitas kedua yaitu komunitas guru belajar Nusantara, di mana peserta menerapkan asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif. Sedangkan komunitas ketiga yaitu Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika atau Gernas Tastaka terkait penerapan pendekatan konkret gambar abstrak desain terbalik dan asesmen berkelanjutan. Berikut pihak yang terlibat dalam penerapan diferensiasi pembelajaran melalui komunitas praktisi. Bagian ketiga yaitu aksi nyata. Pada bagian ini akan dipaparkan perencanaan dan pelaksanaan diferensiasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan bersama anggota tim dengan kepala sekolah Kota Pontianak, tempat pelaksanaan kegiatan diskusi maupun kelas terbuka. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Selain koordinasi, kegiatan refleksi dilakukan secara rutin dengan anggota komunitas dan atau tim Monash University setiap 1 atau 2 minggu sekali. Koordinasi dan refleksi dilakukan secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Tantangan kedua penerapan diferensiasi yaitu merancang asesmen diagnosis. Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai sumber seperti panduan penyelenggaraan pembelajaran, PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, dan forum group discussion di grup WhatsApp KGBN Kota Pontianak. Rancangan asesmen dibagikan ke grup dan diberi umpan balik oleh anggota. Berdasarkan masukan tersebut, asesmen diagnosis diperbaiki sehingga menjadi seperti yang tampil di slide selanjutnya. Gambar sebelah kiri adalah asesmen diagnosis non-kognitif yang diberikan di awal semester saat PTM terbatas. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah hasil pemetaan profil dan minat peserta didik berdasarkan asesmen diagnosis tersebut. Pada tahap pelaksanaan, asesmen diagnosis non-kognitif diberikan pertama kali di awal semester, sedangkan asesmen diagnosis kognitif diberikan di awal pembelajaran di bagian pendahuluan. Pada tahap pelaksanaan, asesmen diagnosis non-kognitif diberikan pertama kali di awal semester,
Sedangkan asesmen diagnosis kognitif diberikan di awal pembelajaran di bagian pendahuluan. Berikut adalah contoh pertama penerapan diferensiasi di kelas 5, mata pelajaran matematika, materi volume balok. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti anak-anak dapat mengenal unsur-unsur balok. Yang berikutnya anak-anak akan memahami konsep volume balok. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. Dan yang terakhir kalian akan menyajikan hasil penyelesaian masalah sehingga nanti kegiatan pembelajaran kita akan ada pembelajaran berkelompok dan selanjutnya kamu amati gambar yang telah kamu dapatkan. Jika kalian menganggap gambar yang kalian pegang itu adalah gambar bangun ruang, silahkan angkat gambarnya tinggi-tinggi. Oke, 1, 2, 3. Yang merasa gambar yang dia pegang adalah bangun ruang, ayo angkat tinggi-tinggi. Pada strategi diferensiasi konten, guru menggunakan berbagai media seperti slide PowerPoint, kotak bekas pasta gigi, sticky note, satu kotak air minum gelas untuk menjelaskan konsep volume balok, dan kertas persegi satuan. Maju gitu bang, duduk bang. Gitu. Berikut contoh penerapan kedua diferensiasi pembelajaran. Contoh kedua ini lebih sederhana dibandingkan penerapan yang pertama. Bagian keempat adalah refleksi, hasil, dan dampak.
Demikian video penerapan diferensiasi pembelajaran di sekolah dasar. Semoga bermanfaat.